Mari dengan apa? Menuntut ilmu. Kalau enggak kau berngaji, au ali ahlihi, atau bertanya kepada ahlinya. Ahli ini harus ngerti, mboten takon kancane sepakat atau ya sebenarnya baru. Itu kejadian. Jadi ketika bertanya kepada yang bukan ahlinya itu potensinya bahaya. Misalnya satu peristiwa ketika para sahabat melakukan perjalanan yang tidak disertai Rasulullah. Dalam satu perjalanan terus istirahat sejenak di bawah tebing, tiba-tiba ada longsoran itu sampai ada yang menimpa kepala seorang sahabat sing sampai luka. Sing itu lukanya parah. Dan qadarullah ketika malam itu sing luka parah itu kok mimpi basah junub. Besok tiba saatnya mau sholat subuh dia bingung, bertanya kepada temannya, bagi saya itu ada tidak keringanan untuk tidak mandi besar karena saya sedang dalam keadaan luka parah. Dikonfirmasi kepada teman-temannya, enggak, laisa ala karuksotun, gue sih kuat sih parah, orang karukso. Lihat bener, wah ada orang tuh mandi benar-benar harus mati. Oh ini fatwa nih bareng bersama tahun jauh gara-gara apa orang tadi kan jadi udah lewat kan orang rasa dia tidak ngerasa loro kata orang kuat orang sehat padahal sirai bentet orang rasa gitu wah dia itu nih mandi besar sampai kapan ya kayak apa nih kan nawawi jake gitu sah saya salah desa ngerti orang mari sanggup sang naik ke rampok kopi lo sang sampai nanti syarat saya ini kan apa waktu menawa ini sang soalnya kalau begini sebentar mas sama yang menisah tuh ketemu perang perkara sampai saya menyatakan sah itu atas dasar apa terus jawabnya dulu. Itu rasa sederhana kayak orang usah mau tuh bisa ternyata ono rukun sih buatan gendep wah sih nanggung dosanya siapa? Dia bisa itu atas dasar apa? Yang mengatakan salah coblosan itu bolong sah. Apa lo kan jero hati dia orang ini tenang itu dia bisa main betul. Kadang-kadang sok. Jadi agama pun dikembalikan kepada umumnya orang sih ini tidak harus dikembalikan kepada ahlinya. Jadi bersah, nanti gagal kiri. Niki wali ini buatan sehat. Tapi baru ngomong niku duduk bapak, niku orang tua angkat. Atau sempat dileki. Ganti wali hakim nak itu. Kalau di sana, buatan sah. Wong li kok bisa ketemu niku duduk ayah aslinya. Niku betul matur. Kalau ada pertimbangan, nantinya bagi orang lain kan saat kumpul orang itu suatu posisi lah di daerah lagi itu walinya bukan sah itu butuh bapak ya asli mundur bukan mungkin akhirnya saya bicara ini bintu rasul binti jenenge sapa wali hakim terakhir diubah akad penggembira itu sah ini tengah gue ngerti ya. Jadi, soal itu mau tadi hukum ini dikonversikan kalau hadirin ini loh, jadi pengajian nggak tahu ibu, aku tahu hadirin itu di terus lah harus tanya ya peristiwa tadi akhirnya karena salah fatwa timbul bencana nyawa melayang. Tentang coba ditanyakan kepada Rasulullah ini ada kasus begini bagaimana Nabi Durga qataluhu kalian mereka sudah membunuh dia qatalahumul mughab zalim balas mati Nabi Durga Nabi Dawud ala sa'alu idza lam ya'lam kenapa kamu enggak tanya-tanya dulu kalau tidak tahu sok tahu. Tapi pun inna masyifo air sesungguhnya obatnya kebodohan itu tanya. Yang betul udah ngerti kok
Wah ini loh, sesungguhnya dia hanya cukup bertayamum saja. Ini nyawa sudah kadung, ongkosnya kebodohan ini lebih mahal. Makanya kalau nggak mau beda, di Jerman itu sekolah gratis, mbok sampai perguruan tinggi gelar dokter dibiayai negara. Karena apa? Merkulik rakyat itu bodoh, ragate luwih larang bayar kebodohan itu. Diakali uang, kata kekayaan diambil orang itu bodoh, tidak ada orang ngerti. Karena di Jerman itu berapapun biaya pendidikan ditanggung negara. Karena menganggap betapa ruginya, betapa besarnya nanti ongkos risiko orang-orang jadi putri ini berbeda. Sekolah bayar larang jadi bodoh aja. Senasib berarti. Jadi di negara yang maju itu biaya pendidikan ditanggung negara supaya negara itu jadi bahagia, mereka rakyatnya pintar. Jadi ada bodoh-bodoh. Ongkos untuk membayar kebodohan itu sangat-sangatlah mahal. Kalau bayarnya untuk sekolah gratis besar pintar-pintar ini, bergabung pintar, ini enteng rakyatnya. Bodoh. Jadi pertanyaan itu dikatakan, maka jangan sampai kita pede tumaknina anteng beramal tanpa kita tahu ilmunya. Khusyuk soalnya ini nggak tahu potensi keliru ya. Karena apa, bisa jadi dia melakukan karena tanpa ilmu, itu orang mau khawatir keliru betul. Pokoknya ini mantap, ada kemungkinan keliru. Ketika nggak tahu ilmunya kan potensi benar ya potensi salah. Tapi kalau tahu ilmunya mantap mawon karena dia yakin bahwa dia mengerjakan karena ada petunjuknya. Jadi rakatnya pengajian itu murah daripada rakatnya wong sing ora. Jadi ongkos untuk mendapat ilmu itu murah daripada ongkos ketika kita duduk. Maka di Jerman itu kalau dulu pemerintahan juga pintar tenan negaranya mengelola rakyat. Jadi berapapun ongkos pendidikan rakyat yang pun sampai sak nyanggai di sekolah sampai S4 S5 dibiayai negara, walaupun biaya yang dikeluarkan itu besar tidak apa-apa. Itu itu lebih murah daripada nanti bayar ongkos kebodohan itu. Nah, itu sekolah gratis nih. Itu digratisi pintar berat, itu digratisi orang tahu makan. Nah, kita masalah sih dengan mudah tadi. Cara kalau yang selama tak tahu kita mesti biaya orang bersyukur kepada Allah, tidak matur suwun daripada sing biaya. Jadi di sekolah kita bocah di beasiswa orang tenang pakai mawar itu. Kurang duwe rasa syukur nih insya Allah. Orang duwe rasa panggung dan atur nakake gimana anak-anak yang kita biayai dikeluarkan Pak untuk bonusan Pak. Allah berpaling berapa biayanya mahal hidup kita, ini kita nggak bisa apa-apa kan, bentuk dosa itu duka banget. Jadi biaya hidup kita yang itu rezekinya Allah itu luar biasa mahalnya. Ini hasilnya kayak apa? Tolong membayar nonton itu bosnya mesti duka tenan, mesti murka. Kita kan nggak normal misalnya. Coba jadi oksigen mulai kasar ini pinter tabung nih. Tidak di rekening gitu. Air yang kita minum berapa galon itu kan? Beras yang kita makan berapa ton itu. Ini juga dibiayai larang orang tua hasil ini gitu. Bila bisa Allah murka ini biaya wajar. Aku sih biaya sih ngeragani semua orang tua hasil ini gitu. Kalau investor cabut namanya. Jadi inilah diantara kenapa orang beriman walaupun umurnya pendek, amal sidik, Allah memberikan harga surga yang luar biasa ya karena mereka itu punya ketaatan dan dia punya niat untuk terus taat kepada Allah seandainya pun dikasih umur yang panjang. Terus kudu pray Pak ngaji pray wonge. Malah iso sampai satekane sampai situ dilakoni karena kok ini adalah kebaikan yang nanti layak untuk kemudian Allah menghargai kita dengan surga. Kita mumpung nak dulu nanti begitu. Kita segera sadar segera mumpung masih ada waktu kita memperbaiki dengan cara apa? Dengan cara mengetahui, dengan cara menuntut ilmu atau bertanya kepada ahlinya. Yang itu wajiban sebagai bentuk kewajiban dorurian yang memang penting, kewajiban yang penting, kewajiban yang sifatnya darurat. Jadi ngaji niku tadi takon kepada ahli ilmu niku kebutuhan darurat, kebutuhan penting yang sifatnya nopo daruri, sifatnya memang penting, nggak bisa tidak bisa dikalah-kalahin dengan yang lainnya.
Wa illa, dan jika tidak, jadi setelah ngamal ora belajar apa boten takon ahline, mata matil abdi taqwa, maka tidaklah sempurna ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Jadi orang takwa ini memang butuh ilmu, karena tidak mungkin orang bisa mengerjakan perintah kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu perintahnya. Nggak mungkin orang bisa menjauhi larangan kalau juga nggak ngerti apa sing dilarang. Sehingga tidaklah sempurna ketakwaan seorang itu kecuali dengan ilmu. Entah ilmu itu dengan cara dia mempelajarinya atau dengan cara dia bertanya, tidak ke sembarang orang tapi kepada ahli ilmunya. Allah dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli ilmu, zikir maknanya ilmu, jika kamu tidak tahu. Wa man lam yattaqillah, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, khosira, maka dia rugi wa halaka dan binasa. Jadi takwa itu identik dengan ilmu. Karena takwa itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan orang tidak mungkin bisa mengerjakan perintah kalau tidak tahu perintahnya, dan tidak mungkin orang bisa meninggalkan larangan kalau tidak tahu larangannya. Maka yang dipersiapkan dahulu dalam beramal itu adalah bekalnya berupa ilmu. Maka di ayat tentang haji itu yang didahulukan bukan uangnya, wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Diulang kedua kali, wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab. Ini secara penak di rumah ini. Hei wong kang duwe akal, genep duwite langsung mangkat, berarti golongannya mangkat. Orang ngerti ilmu itu kok mangkat nih. Untuk di sekolah ini kalau bayangin kaji orang sekolah ini dari apa itu. Makanya yang dipersiapkan dulu ilmunya. Sebab orang nggak mungkin bisa sempurna dalam menjalankan takwa kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu itu dengan dua cara, bisa dipelajari atau ditanyakan kepada ahlinya. Orang takwa nanti kira-kira orang memenuhi syarat ketentuan berlaku gitu, akhirnya aduh dari status tapi itu bisa diusahakan asal mau dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan berharap pertolongan Allah, terus ikhtiar mulai mengaji atau yang takon, kemudian membimbing amalnya dengan ilmu, insya Allah akan menuju kepada kesempurnaan takwa. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di situ, fi dhilalin wa uyunin, mereka orang bertakwa itu di bawah naungan, di tempat yang teduh, wa uyunin, yang berada di dekat sumber mata air, wa fawakiha, dan disediakan beragam buah-buahan, mimma, dari apa-apa, yashtahun, yang dia ingini. Wahada ikhbar, ini adalah sebentuk ikhbar, pemberitahuan, informasi, minhu ta'ala, dari Allah Ta'ala, an ahli taqwa, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ini informasi dari Allah tentang kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Fa'innahum, bahwa sesungguhnya mereka orang bertakwa itu, ba'da mautihim, setelah kematiannya, turfa'u arwahuhum ila darisalam, rohnya itu diangkat ke surga darisalam. Wong sing takwa niku rohe mboten manggon teng kuburan. Mbah kula sowan ora disamuri. Dari lebih tidak banyak orang bertakwa itu setelah wafatnya rohnya diangkat ke pundi? Dari salam, sehingga ya Mbah kula sowan niku iso disari mboten. Oh sing nyengkai suwung Mas. Mboten tak ngriki mujasab tok ora iso ngrespon mergo mboten enten. Wah, terus tak parane aku ndonga cek proposal ora ono niku. Satu kan mengatakan inta ta'uhum la yasma'u do'a'aku, jika kamu menyeru kepada mereka orang krungu, orang diriku, maksudnya itu sejarah itu diparani sih tadi. Nek wong takwa boten negeriku, boten maksudnya. Saged dipahami nggih. Niku lho jasate negeriku.
Nek kulo salah di kubur itu, tapi orang bertakwa keterangan itu setelah kematiannya turfa'u diangkat opo arwahuhum roh mereka ila Darussalam ke Darussalam. Darussalam nikmat Allah berupa surga. Kan ning kubur itu ada nikmat kubur ada, tapi diangkat. Liyaqdu fiha, supaya di situ mereka tuh merasakan munakimina dengan beragam kenikmatan sampai kapan? Baqiyata umri dunia, di sisa umur dunia. Maksudnya kata meninggal hari ini, mungkin dunia rampungnya sampai tekan kapan? Sampai hari kiamat. Jadi di sisa umurnya dunia masih sampai mulai dari kematian dia sampai hari kiamat kan dibahaskan sisa umurnya dunia. Maka di alam mereka rohnya diangkat ke Darussalam itu mereka sudah dicicil mendapatkan kenikmatan sepanjang sisa umur dunia. Kan maksud sisa umur dunia itu berarti akeh sing wis kelewat kan. Ini kan kasebut zaman akhir, berarti umur dunia pun nah, sehingga orang yang meninggal itu kalau dia bertakwa, dia menikmati kenikmatan dari Allah di sisa umur dunia. Maksudnya ini yang disebut nikmat kubur. Ya wong senang-senang jalan teko kan bisa orang gatek gitu. Wis senang, jadi di sisa umurnya dunia. Wa ba'da nihayati hadhil hayat, dan setelah selesainya kehidupan ini, maka kemudian nanti yu'idullah ta'ala ajsamahu, kemudian Allah mengembalikan rohnya kepada jasad mereka, wa yursil ilaihim arwahahum, dan kemudian melepaskan arwah mereka pada tahilu tilka hajat Allahir. Maka kemudian terus tubuh ini menjadi nama kaya urip meneh. Jadi dikembalikan lagi setelah beberapa waktu dan dikembalikan kepada jasadnya. Sehingga awal hari dilepaskan, dikirim ke jasad masing-masing, kemudian digiring sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaksyuruna lil mauqif, dan setelah itu nanti digiring menuju tempat berkumpulnya. Jadi dikembalikan roh kepada jasadnya pada saat nanti hari kebangkitan. Hanya nanti ketika itu arwahnya Nabi dan Rasul sampai dikatakan ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang muslim pun yang uluk salam kepada saya kecuali Allah kembalikan rohku kepada jasadku hingga aku menjawab salam mereka. Jadi ketika kita misalnya ziarah kubur, ya kita uluk salam, pas kita uluk salam rohnya dikembalikan badiku jawab salam impor, sehingga bertemu buat ribu. Sehingga ini dikatakan ketika kematiannya rohnya diangkat di alam sana, di Darussalam itu mereka merasakan nikmat kubur sampai umur dunia. Dan setelah selesai umur dunia ini, kemudian baru rohnya tadi dikembalikan kepada jasadnya. Itu yang dikatakan hari kebangkitan, dan kemudian dikumpulkan di mauqif, tempat berdiri, tempat berkumpul di mahsyar itu, kemudian baru melalui proses tahapan-tahapan berikutnya. Wa yu'tauna kitabahum bi aymanihim, mereka diberikan kitab catatan amalnya dari arah kanan mereka. Jadi nanti orang dihitung itu orang sing iso nampa tangan tengah. Orang sing tangan tengah ini kaya jimpe, isone nampa tangan kiwa. Sing siapa yang menerima kitab catatan tangan kanan itu alamat wong sing bejo. Siapa yang menerima tangan kiri atau dari arah belakang itu termasuk alamat wong cilaka. Ini sudah diakali. Mau apik iso nampane tangan tengah. Itu orang apa ya tangannya, yo. Situ nanti digambarkan mereka menerima kitab dengan tangan kanan. Itu membahas soal iman. Waktu zalu amalu, kemudian setelah bukunya ditampak, terus ditimbang amalnya. Wa tazawwajuna, dan mereka bisa melewati as-sirat, jembatan sirat ilal jannah, menuju ke surga. Jadi semua melewati itu.
Wa in minkum illa wariduha, tidak satu pun dari kalian akan sampai ke tempat itu. Orang kok melipir gitu itu, cari jalan lain mesti harus lewat nomor sirat, karena itu yang menghubungkan orang-orang mahsyar dengan surga, dan lewatnya hanya satu jalan niku. Harus melipir lewat pun juga. Yo malaikat singgiri kalau melipir harus cari jalan tikus, serangan tikus yang itu. Artinya ya semua lewat prosesi itu, prosedurnya seperti itu. Mereka kemudian melewati sirat, jembatan itu, sing kita sebut siratal mustaqim itu, sebutan wong itu. Akhirnya pun fayadkhulunaha, maka mereka memasuki surga bisalamin, dalam keadaan selamat, aminin, teraman. Sehingga begitu masuk surga, fatajiduhum, maka dipetukke mereka firilalin, di bawah naungan, bidil firilali asyaril jannati, di bawah naungan pohon-pohonan surga, seyuk teduh adem di bawah pohon rindangnya pohon surga. Yashrabuna min uyuniha, mereka meminum dari sumber mata air surga, allati hiya alma, sing isinya macam-macam, diantaranya air, mata air yang mengeluarkan air, wal labani, dan wal asali, dan madu. Jangan bayangin sumber mata air di sini madu, wal labani, dan susu, wal khamri, dan arak. Orang masih penting. Asal dikatakan sopo sing ngombe arak alam dunia ora bakal iso ngombe arak dan ya berkali dia wis mampir. Wa yakuluna, dan mereka makan min anwa'il fawakihi, dari beragam buah-buahan al-mukhtalifati, yang bermacam-macam, berbeda-beda. Memang dari apa-apa yastahuna, yang mereka ingini. Lifaratihim, karena berlimpah dan banyaknya, misalnya beragam berlimpah banyaknya, mereka disebut buah-buahan beraneka ragam. Wa tanawu asnabi, dan macam-macam jenisnya. Jadi misalnya anggur, nopor satu jenis anggur, pisang macam-macam pisang, apel macam-macam apel, dan seterusnya. Berbagai jenis, tiap jenis beragam variannya. Ini semua ada. Wa kulla aklihim, dan setiap makanannya itu tafakkaha, dia setiap sing dimakan itu ya berubah-ubah. Jadi mereka nanti makanan itu, makanan utamanya adalah apa? Buah-buahan. Ya mungkin enten walah mitairin mustahun, makanan ada yang daging burung yang dia ini. Tapi di sini diterangkan, artinya di cara gambarnya hidangan pembukaannya apa? Buah-buahan. Terus jadi yang pengen nanti itu membantu pencernaan. Jadi kita kan kuali bermangan akeh ke nyokot gedangnya keri. Ya betul, memang buah-buahnya dimakan lebih dulu daripada jadi gedang mau dikekit bermadam itu sampai. Jadi idealnya cara kesehatan makan itu buah-buahan terlebih dulu, karena banyak serat, memudahkan untuk pencernaan. Baru dia makan gemblongnya atau apa gitu. Jadi mungkin di makanannya itu buah-buahan. Li'annahu layakuna min ajri ibqa. Karena apa ya? Karena makanan yang dimakan itu bukan untuk mempertahankan hidup. Jika makannya buat cemilan-cemilan teman, oleh kita kan makan warung benawet, urip sego telur piring ya. Nah kita kan makan untuk mempertahankan hidup. Surga enggak, mesti dulu para bakal mati, hanya membuat kegiatan tok mau. Saya makanannya akeh bingung betul Pak. No, jadi jangan bayangin, walaupun di surga itu mangan itu tidak butuh buah air kecil, buah air besar. Nah itu mangan telur piring itu sudah selesai. Ini di surga mau makan sepiro macam-macam, tidak butuh gerak, tidak butuh kencing. Nah kok iso kan? Ini sakit banget bisa langsung kerja. Kan jangan bayangin bayi yang kandungannya sangang bulan, mangan terus orang ngisi, orang nguyuh, orang kebak petang ibu. Kita kan ibu yang mangan bayinya gitu, mangan lewat plasenta nih gitu. Ini ku mangan sangat bulan kita cuma ngisi pirang truk nih. Ini udah kebak kandungan ya, kalau tadi gue suaraku itu orang yang juru mangan ngombe orang ngisi, itu iso nih kandungan lawan gitu.
begitu bayi lahir kayak ngising kawalang hitam diubah kayak kok yang ini ini neng di neng rahim neng iso mbuh piye ngersi tapi waktu saka rahim kayak iso musak pel ning lho. Lah itu kayak teng swarga mau dadi ning jero rahim berarti ning nang swarga wae itu ya ora makan ngombe ora butuh napa kebucal. Lek teng donya iki sedina ora kebucale rasane apa? Oh, periksakan. Lah ada di surga itu makannya bukan untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga makannya yang tentok, makannya akeh apa-apa. Jadi la yakuluna min ajlil ibqa'i ala hayatihim ke ahli dunia. Mereka tidaklah makan itu untuk mempertahankan hidup sebagaimana penduduk dunia. Wa innama yakuluna, tetapi mereka makan itu untuk taladzudan, hanya untuk bersenang-senang, bil akli, dengan makan fakot, hanya mau senang-senang mangan, pengen napa jenenge jeruk mangan jeruk, pengen durian mangan, pengen lotes mangan. Jadi hanya mau senang-senang tok. Soalnya di kegiatan menang belakang kegiatan mangan meneno saat. Dan ini tentunya ya saya masih banyak nonton di bulan sama ngerti cerita tentang yang Cina baru ini hobi mangan. Terus kemarin kan di blog itu ben muntah nih, aku mangan apa mana? Memang hobinya mangan, ini cuma otaknya rasa sedeng. Jadi semangat keluarga itu dikeluarkan, dimuntah itu kayak mangan apa mana ngerti nih. Saat pembantu itu bingung bermasa ini program mulai kesel kan nggak kayak mana kalau kok yang mana bermana ditok kayak mana. Nek suaraku di mana kalau ditok kayak iso gonta ganti menu beragam macam itu nggak akan ada waraknya karena memang sesuatu menggongi enak lan kepenak tau. Jadi makan sebanyak apapun tidak keluarkan, tidak butuh buang air kecil maupun besar karena surga sudah tidak ada seperti itu. Jadi mereka makan itu hanya untuk kelezatan saja. Wa taqulu lahumul malaikah, dan ketika itu malaikat berkata kepadanya, kulu washrabu hani'a, makanlah minumlah. Cara among tamu monggo keaturan ngunjuk landar kanthi merdekane mana kanthi eco lan sekeco. Monggo silakan makan minum dengan sukacita, monggo dipun rahapi kanthi eco lan sekeco. Udah makanlah dengan nikmat. Iso war-war. Kulu washrabu hani'a, maka makanlah dan minumlah dengan enak, bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang dulu pernah kamu kerjakan. Maknanya ay minal a'mali as-shalihah, dari beragam amal-amal saleh, allati warasu biha hadalah, yang itu menyebabkan mereka mendapatkan nikmat seperti itu, al-muqimi, yang langgeng. Walaupun itu tentunya betul suwe, tapi karena ketaatannya itu diniatkan untuk taat terus, maka diperoleh baginya nikmat surga yang langgeng. Inna, sesungguhnya kami kadzalika, yang demikian itu, najzil, membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Inilah diantara balasan Allah karena mereka telah berbuat baik. Li'annahum, sesungguhnya mereka lama ittaqau, ketika mereka bertakwa, rabbahum, kepada Rabb Tuhannya, bil imani, dengan iman, wasolihi a'mali, dan baiknya perbuatan, maka kanu muhsinina fi amal, mereka orang-orang yang berbuat baik, mereka orang yang memperbagus amalnya. Falam tufsid alaihim, maka mereka tidak merusak amalnya, sehingga fasakat, jadi bersihlah apa nufusuhum, jiwanya, sehingga karena jiwanya bersih dengan amal-amal solehnya itu, fata'ahalu lidarisalam, maka mereka berhak atau layak memperoleh surga yang penuh kesejahteraan. Jadi, surga itu didapat dengan amal soleh yang dia kerjakan karena takut kepada Allah akan murkanya. Makanya kok betul iso wujud taat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka mengerjakan ketaatan itu, layaklah mereka mendapatkan karunia Allah berupa surga. Jadi sekali lagi, surga itu dicari, bukan ditunggu, dengan cara mengerjakan amal-amal kebaikan. Dibaca lagi bersama-sama ini.